Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cantik-cantik ganteng-ganteng? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik, Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, semoga hari ini kalian tetap sehat, semangat untuk belajar pada hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, kalau hadir semua, berarti kita harus tetap menjaga kesehatannya. Nah, dengan jaga kesehatan, kita bisa semangat untuk belajar. Baik anak-anak, ayo kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa dipimpin oleh Pak Masin, Ketua Kelas Masin. Silakan. Baiklah, kita mulai saja menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tepuk semangat. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, kita akan mulai belajar. Tapi pada hari ini, siapa yang sudah bisa membacakan surat Al-Hujurat ayat 13? Silakan, ada yang sudah hafal belum? Belum, Pak. Nah, belum. Baik, kalau belum hafal, hari ini kita mulai pelajaran surat Al-Hujurat, yaitu mengaji dan mengkaji Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Anak-anak, kita membaca bersama-sama untuk Quran surat Al-Hujurat dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran Quran surat ayat 13 yaitu membaca, menghafal, menjelaskan, membuat paparan yang berisi dan mempresentasikan paparan hari ini. Baik anak-anak, yuk kita mulai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, dengan metode melatih persiapan didik, yang berinovasi dalam memahami yang berusaha dengan dan mengaji dan berakhlakul karim. Hari ini kita mulai belajar mengaji dan karim. Sebelum kita mulai, ingin tanya dulu, siapa yang tahu apa arti Al-Hujurat?
Coba Mahasin. Iya, Pak. Itu apa artinya? Al-Hujurat belum tahu, Guru. Tahu. Nah, kemudian ini ke surat keberapakah Al-Hujurat? Baik. Tergolong surat apakah? Makkiyah atau Madinah? Dan ada berapakah ayat surat Al-Hujurat? Ada yang tahu anak-anak? Baik. Surat Al-Hujurat itu adalah surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat adalah golongan surat Madaniyah. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Sedangkan arti Quran surat Al-Hujurat adalah bilik-bilik atau kamar. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan membacakan surat Al-Hujurat. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Nanti setelah Bapak membaca, kalian ikut bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu katsiran minadh-dhanni inna ba'dad-dhanni ismun wa tajassasu. Ada apa Pak Am? Ini ada yang kehilangan. Bapak Aam, pilingan. Sebentar. Lanjut aja, lanjut. Mungkin jelas ya, ini apa ini? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja Pak. Ya, oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dad-dhanni ismun la tajassasu wa la Yaghtab ba'dukum ba'd. ayuhibbu yaghtab ba'dukum ba'd ayyuhibbu ahadukum ayyakulla lakum akhihi ma yattafakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul Adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima tobat Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Baik anak-anak, ayo kita baca bersama-sama Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ayo mulai bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله بسم الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم أيها يا الذين أيها آمنوا الذين Alladzina آمنوا amanu كثير istinibu katsiran minadhan إن بعض minadhan الظن اسم ولا ismun wa la تجسسوا ولا يغتب tajassasu بعضكم بعضا ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahman akhihi maitan fakarihtumuh واتقوا wattaqullah الله إن الله innallaha تواب tawwabur رحيم rahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله Akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, baiklah anak-anak. Tadi kalian semuanya sudah membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Baik, sebelum Pak Aam ingin menunjuk di antara kalian siapa yang sudah tahu atau sudah hafal menghafalkan surat Al-Hujurat. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nggak? Kalau yang bisa, yang tahu silakan. Saya bisa baca, Pak. Ya, Ayatnya 13 saja. ayat 13 saja. Ya. Baik. Ada lagi? Saya Pak Ya. Ayat berapa yang sudah hafal? 13 Pak 13. Baik, kalau 13. Nah, di ayat 12 itu ada arti ataupun contoh dari Quran surat Al-Hujurat itu, yaitu perilaku berbaik sangka atau husnuzan. Ya, di antara contoh perilaku yang baik atau berprasangka yang baik yaitu satu, kita harus saling menghormati. Dua, harus berbuat baik kepada sesama. Harus saling menolong-menolong dalam kebaikan. Dan yang keempat yaitu kita harus bersikap ramah dan bersahabat kepada sesama. Itu contoh dari surat Hujurat ayat 12. Nah, keuntungannya kita berbaik sangka. Satu, kita bisa terhindar atau bisa jauh dari permusuhan. Dua, bisa menciptakan persahabatan atau kerukunan dalam masyarakat dan bisa menguatkan persaudaraan sesama manusia. Nah, itu contohnya.
Nah, apa itu contoh dari hidup rukun? Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi sesama manusia. Coba siapa yang tahu contoh hidup rukun di rumah itu ada gambar itu, ada gambar ayah dan ibu serta anak-anak lagi berkumpul. Kalau di rumah, apakah kalian di rumah juga sering berkumpul dengan orang tua? Iya, Pak. Itu salah satu contohnya supaya di keluarga kita, di rumah kita rukun, tidak sendiri-sendiri. Makanya kalau kumpul dengan orang tua ya kumpul semua. Berikutnya juga kalau hidup rukun di sekolah, kalian kalau di sekolah, nah rukun kalau kita waktu di sekolah ada apa itu gambar-gambar kegiatan apa aja itu yang di sekolah, ada teman atau saudara-saudara kita yang bermain, ada yang suka bermain lompat tali, ada yang lari-lari, itu tidak ada yang mengganggu, maka hidup rukun dengan permainannya sendiri. Kemudian di masyarakat juga itu berbagai macam-macamnya. Ada gambar, ya, gambar yang sedang bergotong royongnya kebersihan. Jadi di RT kita, di dusun kita, di kita macam-macam. Itu adalah contoh dari hidup. Terus kemudian kita kepada sikap patuh dan hormatnya. Kalau di rumah kita punya orang tua. Nah, kita kalau kepada orang tua harus patuh dan hormat. Nah, dicontohkan dalam pada gambar ini itu ada orang tua lagi apa itu? Lagi disuapin sama anak. Nah, itu contoh patuh dan hormat. Kemudian di situ juga ada gambar Pak Guru dan murid-murid serta siswa-siswi masuk ke kelas. Itu ada kalau mau masuk kelas ketemu dengan guru salim. Itu termasuk sikap patuh dan hormat kepada guru. Begitupun di keluarga, kalau kita di rumah, jangan di rumah aja, kita sudah diajak adanya main. Ya, berboncengan naik sepeda ataupun kita berjalan-jalan. Itu adalah sikap patuh dan hormat pada keluarga. Baiklah anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan, sudah menerangkan tentang buat baik kepada sesama manusia. Nah, sekarang kerjakan soal berikut ini. Tapi buatlah kelompoknya. Kelompok 4. Setiap berkelompok diisi boleh 4, boleh 5. Ya, silakan kelompoknya untuk diskusikan. Yaitu kelompok yang pertama itu arti apa hikmah yang tepat yang dapat kita ambil dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kelompok 1 ya, tadi itu ada gambarnya. Sifat apa yang harus kita hindari menurut Al-Hujurat? 2. Kelompok 3, apa pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat? Dan yang terakhir kelompok 4 adalah apa kita dilarang berburuk sangka kepada sesama. Silakan kerjakan berkelompoknya, diskusikan apa yang tadi sudah Bapak terangkan. Baik anak-anak, kalau sudah dikelompokkan, siapa yang bisa mempresentasikan kelompok pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat? Silakan. Baik, kalau sudah Pak simpulkan pada siang ini, pada hari ini, dalam pelajaran Quran Surat Al-Hujurat ini, bahwa kita harus berbaik sangka
Nah, jadi tidak boleh bermusuhan. Apalagi di dalam Qasratul Ajar itu kita harus sesama, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, kita harus hidup rukun, patuh, dan hormat. Baik anak-anak, sebelum Bapak akhiri, ya, ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak Guru. Baik, kalau tidak ada, baik kita kerjakan PR untuk di rumah, yaitu pada hari ini hari ini pelajaran sudah selesai, supaya di rumah jangan banyak bermain, kerjakan PR dari Bapak, yaitu mencari tahu hukum-hukum tajwid yang ada pada ayat 12-13 Quran Surat Al-Hujurat. Silakan nanti pada pertemuan berikut dikumpulkan. Paham ya anak-anak? Paham, Pak Guru. Baik, kalau sudah paham, sebelum pulang, ingat, jangan sampai lupa. Ya, periksa dulu, barangkali ada yang ketinggalan. Ya, bukunya, pensilnya, ya, semua masukkan ke dalam tas. Ya, kalau sudah dimasukkan ke dalam tas, ayo, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah berdoa, kita akhiri bersama-sama dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.